Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 20 Juli 2018. Sekarang gue lagi ada di dealer Royal Enfield. Kita lagi technical meeting untuk nanti hari Senin kita akan berangkat ke Malang, mau test ride motor Himalayan. Mana ketutup radik ya? Himalayan. Jadi kita akan nyobain nih motor ke Bromo test ride. Di sana bakal ada gua bareng kekasih hati. Lu lagi baper? Bentar ya. Videonya dilanjut nanti, gua harus ngobrol sama dia yang lagi baper. Selamat datang di motovlog gua. Di episode kali ini gua bakal ngajakin kalian untuk nyiksa Royal Enfield Himalayan ini. Mungkin bukan deep review, tapi kita akan test ride dulu. Kita lihat plus minusnya seperti apa. Tonton sampai kelar ya. Selamat pagi. Ini pukul 6 pagi dan kita mau berangkat ke Bromo dari Malang. Ateng ready, Teng? Yuk. Yang gak ready nih, satu nih. Nih, lemah, dia lemah. Tugas saya hari ini jaga kamar sama jaga barang-barang. Gara-gara semalam dipijit terlalu keras oleh Agung Hercules. Yuk kita berangkat. Kayaknya alat gue paling ribet dibanding anak-anak. Kamera di dada, kamera di stang. Belum kabel-kabel mic dan sebagainya. Ateng mah enak. Dia bukan motovlogger, dia builder. Jadi kemana-mana cuman bawa obeng. Gua setup dulu. Selamat pagi Malang. Kita akan menuju Bromo hari ini dan ngetes kemampuan yang sebenarnya dari motor Royal Enfield Himalayan ini. Karena motor ini diklaim memang diperuntukkan untuk adventure. Apakah motor ini akan mampu memberikan kenyamanan, keamanan, dan juga performa yang sempurna saat dipakai berpetualang di lautan pasir? Kemarin kita udah test ride sebentar untuk adaptasi dengan motor ini. Gak butuh waktu cukup lama untuk beradaptasi dengan motor ini, karena gue udah lama pakai Royal Enfield juga. Cakep cuy, pemandangannya cuy. Lihat tuh bukit. Aduh, kelihatan gak tuh? Kita akan nembus pegunungan itu. Hawanya mulai dingin nih. Jadi gue udah pakai 2 kaos sama jaket Eiger. Masih tetap kerasa dingin. Hari ini gue lagi agak kesel nih, karena gue baru nyadar ternyata gue lupa nggak bawa buff maupun slayer. Mana nanti mau main pasir. Nih, kalau di jalan tanjakan kayak gini, biasanya gue tuh kalau lagi naik Triumph gitu, gue bakal main gigi. Kurangin, tambahin. Tapi begitu naik Himalayan ini, justru kalau gua main gigi malah kurang. Kadang malah kehilangan momentum dan kehilangan tenaga. Nih. Cukup main gigi satu, kopling nggak perlu banyak main, nggak perlu disentak-sentak, stabil. Royal Enfield Himalayan. Akhirnya gue punya kesempatan untuk nyobain nih motor paling baru yang dijual sama Royal Enfield Indonesia. Akhirnya mereka keluar dari zona nyaman mereka, di mana biasanya jualan motor klasik dan sejarahnya. Kali ini Royal Enfield berani masuk ke entry levelnya motor adventure. Motor ini punya spek
single cylinder 4-tak air-cooled SOHC dan fuel injection dengan kapasitas kubikasi mesin 411 cc. Dengan spek seperti itu, motor ini mampu menghasilkan 24,83 tenaga kuda di 6.500 rpm. Ini agak di bawahnya Royal Enfield Classic 500 yang mampu menciptakan 27 tenaga kuda di rpm 5000-an. Tapi dengan power segitu, motor ini udah cukup mumpuni karena motor ini tidak berat. Total berat motor ini adalah 191 kg. Dengan kapasitas tangki bensin 15 liter. Ngomongin soal bensin, kemarin gue coba motor ini mampu menempuh jarak kurang lebih 30 km per liter. Jadi ini motor sebenarnya cukup irit untuk ukuran motor adventure. Itu pun kemarin gue cobanya di jalur-jalur off-road. Kalau di on-road mungkin lebih dari itu. Untuk review lebih jelas lagi, mari kita simak video berikut ini. Ini agak mendingan dibanding jalan yang tadi. Cuman kita harus tetap jaga jarak, debunya. Waduh, Derby. 3, 2, halo. Kalau di jalanan yang kayak gini, gas konstan aja. Jangan main rem depan. Wah, ada pohon di jalan. Seru habis. Ini tinggal 4 kilo lagi sampai ke pasir berbisik atau lautan pasir. Siap? Yo. Sik, kameraku tak nyala deh sih, Mas. Sip. Gak boleh ngerem, gak boleh ngerem, gak boleh ngerem. La 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 la. La 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 la. Yeay. Jalur tengah. Yo, tengah. Apa kita sudah mengakhiri derita ini? Sungguh hari yang sempurna. Oh, pemandangannya bagus. Ini Bromo itu tempat yang wajib banget lu jadiin destinasi touring sih, karena jalanannya ada banyak variasi. Ada yang biasa aja, ada yang menantang. Kalau tahun lalu yang gue lewatin itu biasa aja, yang tadi itu menantang karena kita jadi terabas. That's so fun. That's so fun. Sebentar lagi kita akan memasuki area savana. Savana Ulala. Selamat datang di padang savana Bromo. Ulala. Ulala. Nyemplung. Kalau kita mau masuk ke Bromo di padang savana ini selalu menjadi pengalaman yang tak terlupakan, karena ini adalah pemandangan yang sangat jarang bisa kita lihat di Indonesia, apalagi dikendarai pakai motor. Ini main ke sini tuh rasanya kayak lagi main ke New Zealand gitu deh. Jalan aspal, tapi nanti di depan jalanan pasir. Kelihatannya kayak pasir padat gitu karena rata, tapi begitu dilewatin ambles. Mari kita coba lewat sini. Oke. Triknya kalau di pasir kayak gini, kecepatan konstan aja, berdansa mengikuti pasir, nggak usah megang rem, nggak usah megang kopling.
Karena tiap hentakan mesin maupun penurunan gas akan membuat roda amblas di pasir. Oke, it's photo time. Selamat datang, kita udah ada di bawah nih. Ntar kita akan main pasir di sana. Cuman sekarang nikmati pemandangan dulu. Tenaganya yang tidak menghentak-hentak gitu dipakai di pasir jadi lebih stabil. Karena kalau kita jalan di pasir, setiap hentakan tenaga motor itu akan berpotensi membuat ban tenggelam ke pasir. Nah, karena motor ini halus, nggak ngehentak-hentak gitu, di pasir juga stabil cuy. Sektor kaki-kaki gue bilang mumpuni ya, shock depan dual, belakang monoshock, lalu wheel ukuran 17 dan 21, ban ukuran 90/90 dan 120, cukup enteng sebenarnya, tapi gue cukup bego dan jatuh juga. Gantian gua. Berkendara di Bromo itu adalah tentang mengalahkan diri sendiri. Kita nggak boleh terlalu emosional, nggak boleh terlalu ngoyo. Kita harus benar-benar tahan emosi, gas secara stabil, konsentrasi penuh ke depan. Karena sebagus apapun motornya, kalau mentalnya nggak oke, jatuh-jatuh juga. Kita udah sampai di pasir berbisik di sini. Tadi main-main pasir luar biasa. Sekarang kita istirahat. Gua mau nanya teman-teman tentang Himalaya. Gila kan? Gue mau nanya Ya, soal gua motor. mau jawab tapi nanya aja lah. Insya Allah gue jawab ya. Apa? Pertanyaannya adalah Soal ini dulu, soal oh motor. soal Himalayan ya. Menurut lo gimana motornya? Gue kesengsem banget begitu lihat pertama kali motor ini nih. Oh, karena looks-nya. Karena looknya. Karena gue memang penyuka motor on off, motor dual, purpose yang bisa dipakai di aspal sama off road juga. Tapi kok kayaknya berat gitu kan, 400 cc kan? Iya. Iya, maksudnya untuk kita orang Asia lah gitu. Iya. Terus yang nggak biasa workout setiap hari kan. Ya kayaknya berat, tapi pas dicobain, beuh! Pecah speaker orang. Enak banget. Tadi di aspal udah kerasa enak. Agak berat di depan karena mungkin nggak di belakang nggak ada pannier, nggak ada beban. Memang bobotnya sengaja dikasih berat di depan. Tapi di aspal enak. Pas masuk kena rambut kan, di aspal enak. Pas masuk Bromo, aturan ada jalan, sebenarnya ada jalan aspal, masukin hutan sengaja. Masuk jalur Terabas off-road, ya? masuk jalur off-road beneran. Tapi kering, jadi kalau basah lebih seru sih, lebih grosor kayaknya nih. Iya. Mantap. Masuk jalur setapak. Jatuh mantap. berapa kali sih? Sekali aku. Pas aku jatuh, kamu nge-shoot. Pas kamu jatuh, kamu yang pegang kamera. Aku lihat di belakang. Jatuhmu butut anjing. Nih. Akhirnya kita kelar juga kegiatan di Bromo. That was fun. Motornya nyenengin, lingkungannya nyenengin, cuacanya nyenengin, semuanya bikin happy. Oke, setelah nyobain nih motor selama 2 hari di daratan Bromo dan area-area Malang, akhirnya gue bisa nyebutin beberapa hal yang gue suka dan kurang suka dari motor ini. Hal yang gue suka dari motor ini adalah tenaga. Walaupun tenaganya dibilang nggak begitu besar, tapi justru itu poin plusnya. Motor ini sama sekali tidak liar. Tenaganya selalu ada, padat, tapi tidak menghentak-hentak atau galak. Jadi nggak bikin gua capek naik motor ini. Terus selain itu, main motor ini gua nggak bisa main gigi. Karena kalau gua salah mindahin gigi, momentumnya, tenaganya bisa habis. Dan itu sangat bahaya kalau lagi nanjak. Jadi kemarin gua ngandelin gigi satu mulu. Tapi untungnya di motor nggak kayak RE yang lain. Nggak ada getaran, jadi sangat nyaman walaupun RPM mesin tinggi. Itu yang gue suka. Terus soal rideability, motor ini karena enteng, jadi gue bawa di pasir juga nyaman-nyaman aja.
sangat mudah dikendalikan. Gue emang kemarin sempet jatuh karena gue nggak fokus sama jalan, melainkan ngelirik teman yang jatuh. Jadi gue ikut jatuh. Terus soal yang kurang gue suka dari motor ini adalah mungkin desain. Kalau gue nih punya nih motor, gue bakal custom. Karena selama ini gue suka sama Royal Enfield karena mereka jualan motor dengan desain klasik yang timeless gitu. Sedangkan desain yang sekarang gue nggak bisa bilang ini desain klasik dan nggak bisa juga bilang ini desain modern. Mungkin ada orang yang suka, mungkin ada yang tidak. Tapi kalau gue punya nih motor, gue bakal custom nih motor. Gue jadiin mirip kayak Classic 500 yang versi tracker. Awalnya gue berpikir bahwa motor ini dari desain kan udah sangat beda. Gue pikir akan kehilangan soul RE itu sendiri. Tapi ternyata setelah gue naikin, apalagi sampai Bromo tadi, lama-lama gue datang lagi nostalgia motor RE gue yang lama, terutama dari jiwa long stroke itu tadi, yang bikin gue inget dengan powernya RE. Jujur ini pertama kali gue nyoba Trabas. Kalau kata orang kan Trabas itu berat, kalau motor lu nggak kecilan, lu bakal mengalami banyak kendala, nggak kuat lah atau apapun. Tapi ternyata pakai Himalayan malah terasa enteng gitu. Orang biasanya pakai trail gitu ya. Gue kira pakai motor adventure sekelas Himalayan gini bakal memberatkan gue, tapi ternyata tidak. Motor ini enteng banget, gampang nempel dengan karakter kita juga. Kalau buat gue, karena emang gue orangnya supel ya, keren. Ya sesuai peruntukannya motornya, sesuai yang gue harapkan, tidak seberat yang diduga, handlingnya enak, bawanya enak. Nah, pesan mungkin pesan untuk kita sendiri yang terlibat di dalam kepanitiaan ini. Oh semuanya udah. Mungkin bisa. Semuanya udah well. Thank you. Ada yang lagi tuh? Semuanya well. Hah? Ada kesan-pesan? Yang pasti tadi semua udah diwakilin sama Kang Edi. Kalau saya sendiri cuma mau bilang misi kita di Malang ini kan Himalayan senang-senang. Yang pasti kita senang-senangnya Pol banget. Kita thank you banget buat panitia, buat teman-teman di Malang, buat Royal Enfield juga pastinya. Terima kasih banyak. 1 minggu juga. Himalayan! Ya itulah akhir dari petualangan gua minggu ini. Semoga apa yang kita sampaikan di episode kali ini dapat menambah wawasan lo dan bikin lo keracunan buat main adventure. Betul. Menurut Bang Eli Brokodi, Wow, luar biasa. mantap banget. Oke, jadi karena kita sekarang udah waktunya break, gue mau istirahat, lemas capek banget. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.